Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang lari terburu-buru karena dia udah terlambat masuk kerja guys. Sementara itu di kantor tempat dia bekerja, sang bos sudah datang dan lagi siap-siap untuk ngasih pengarahan kepada karyawannya. Gak lama kemudian pria tadi sampai di kantornya. Karena takut dimarahin sama bosnya, dia pun langsung masuk ke dalam barisan dan mendengarkan arahan pagi yang diberikan bosnya itu guys. Bosnya tersebut adalah seorang wanita muda yang cantik dan seksi bernama Yua. Setelah dia selesai memberikan pengarahan pada karyawannya, Yua pun kemudian mendekati karyawan yang datang terlambat tadi. Pria itu bernama Yamato guys. Di sini bos Yua lalu menanyakan alasan kenapa Yamato datang terlambat ke kantor. Dengan rasa takut Yamato pun lalu menjawab bahwa semalam dia begadang. Dan tadi pagi alarmnya juga rusak guys, sehingga dia bangun kesiangan. Mendengar hal itu bos Yua lalu menyangkalnya, dikarenakan si Yamato ini udah sering banget datang terlambat ke kantor dengan menggunakan alasan yang sama guys. Setelah selesai memberikan teguran kepada Yamato, bos Yua lalu menyuruh kepada semua karyawannya untuk kembali bekerja. Namun saat Yamato akan pergi, bos Yua malah memanggilnya. Ia lalu memperbaiki dasi Yamato yang terlihat miring dan kurang rapi guys. Hal itu pun membuat Yamato menjadi gugup dan salah tingkah. Lalu saat Yamato pergi ke meja kerjanya, bos Yua pun terlihat memandangi sesuatu dengan tatapan misterius guys. Scene pun berlanjut di mana bos Yua sedang memeriksa laporan dari karyawannya. Setelah mengamati dan memeriksa, ternyata ada kesalahan di laporan tersebut. Ia pun kemudian memanggil Yamato dan memperingatinya untuk bekerja bersungguh-sungguh dan fokus pada kerjaannya. Yamato pun minta maaf dan berjanji akan memperbaiki lagi laporannya itu guys. Bos Yua lalu meminta kepada Yamato untuk memesankan sebuah kamar hotel untuknya karena dia akan menemui seorang klien yang berada di luar kota besok. Scene berlanjut di mana Yamato sedang pergi ke toilet ya. Yamato yang ternyata mengagumi bosnya itu, dia di toilet malah melakukan aksi olahraga 5 jari sambil memandangi foto bos Yua. Pada malam harinya terlihat bos Yua sedang menelpon seorang pria yang ternyata pria tersebut adalah suaminya. Yamato yang melihat bosnya sedang teleponan mesra berniat untuk mengganggu bosnya itu guys. Dia pun langsung datang menemui bosnya itu dengan membawa proposal agar teleponan mesra yang dilakukan bosnya itu berhenti guys. Lalu setelah mengecek proposal itu, bos Yua pun kembali mengingatkan Yamato agar tidak terlambat untuk perjalanan mereka berdua bertemu klien keluar kota besok hari. Kemudian bos Yua lalu menyuruh Yamato untuk pulang ke rumahnya dan beristirahat malam itu. Esok harinya terlihat bos Yua yang sedang menunggu Yamato di pinggir jalan dan seperti biasa Yamato kembali datang terlambat guys. Tak lama kemudian Yamato pun datang. Mereka berdua pun lalu menuju ke tempat pertemuan dengan kliennya itu. Terlihat bos Yua yang selalu sabar menghadapi karyawannya dan selalu membimbing karyawannya dengan baik guys. Ia juga selalu memperhatikan karyawannya dengan memberikan sebotol minuman penambah energi ketika karyawannya lelah dalam bekerja. Hal itulah yang membuat Yamato menjadi sangat betah bekerja di kantor itu. Dikarenakan ia selalu mendapatkan perhatian khusus dari sang bos, meskipun ia selalu lalai dalam bekerja guys. Setelah selesai bertemu dengan klien, mereka berdua pun lalu berjalan menuju hotel tempat mereka menginap, yang gak jauh dari tempat pertemuan dengan kliennya itu. Saat sedang berjalan, bos Yua pun bilang kepada Yamato kalau dia sangat senang karena kliennya mau bekerja sama dengan perusahaan mereka guys. Dan ia juga berterima kasih kepada Yamato karena udah menemaninya seharian penuh. Yamato pun hanya terlihat malu-malu tapi mau guys saat mendengar pujian dari bosnya itu. Scene berlanjut terlihat mereka berdua yang udah sampai di kamar hotel. Namun ternyata kamar yang dipesan Yamato itu adalah kamar untuk berdua. Alias mereka tidur berdua guys malam itu di hotel. Hal itu pun membuat bos Yua terkejut dan Yamato akhirnya minta maaf kepada bos Yua akan kesalahannya itu. Karena gak mau terjadi hal yang tidak diinginkan, bos Yua pun menyuruh Yamato untuk pergi membeli minuman dan cemilan untuk mereka agar tidak tidur sampai pagi guys. Ketika Yamato sedang keluar, bos Yua pun kembali nelpon suaminya. Dia pun meminta kepada suaminya agar mereka bisa menanam benih bersama, dikarenakan mereka berdua udah lama banget gak melakukannya guys. Lalu setelah Yamato sampai, bos Yua pun menyuruhnya untuk duduk dan mengajaknya bicara.
Ia pun mengatakan tujuan dia mengajak Yamato untuk menemui klien. Adapun karena dia ingin mengajari Yamato bagaimana cara menjalin kerjasama dengan klien yang baik, guys. 恋愛だったら、 Karena menjalin kerjasama yang baik sama halnya 自 dengan 分のこ menjalin とを sebuah アピールし keluarga. て、 Bos Yuo pun kemudian menanyakan kepada Yamato perihal asmaranya. Namun Yamato bilang kalau dia belum pernah sama sekali menjalin hubungan dengan seorang wanita alias masih perjaka, guys. Hal itu membuat Bos Yuo terkejut. Dia lalu menanyakan kriteria wanita idamannya Yamato. Yamato pun bilang kalau wanita yang sangat dia idamkan adalah seperti Bos Yuo. Putih, bersih, bening, dan mempunyai bodi aduhai sekali. Mendengar hal itu membuat Bos Yuo menjadi malu-malu tapi mau, guys. Melihat Bos Yuo yang lagi kelelahan, Yamato pun menawarkan diri untuk memijatnya. Merasakan kalau badannya emang lagi pegel-pegel dan juga pengen ngerasain pijatan dari berondong, Bos Yuo pun menyetujuinya dan langsung berbaring di tempat tidur. Namun ternyata hal itu dimanfaatkan oleh Yamato, guys, untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dimana saat Bos Yuo udah merasa nyaman dengan pijatan Yamato, Yamato pun langsung mengajak paksa Bos Yuo untuk menanam benih lele Dumbo miliknya. Gak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan kipoy. Pada malam itu mereka berdua melakukan pagelaran budaya dan menanam benih sebanyak 4 kali, guys, dengan durasi lebih dari 30 menit setiap mainnya. Karena hal itu, kini Bos Yuo pun menjadi nyaman dengan ikan lele milik Yamato. Karena udah mematilnya dengan mantap, guys. Di akhir film saat Bos Yuo sedang menelpon suaminya, lalu setelah itu Yamato pun kembali datang menghampirinya dan minta jatah kepada Bos Yuo. Dan mengajaknya untuk menanam benih kembali sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Dikarenakan Bos Yuo udah nyaman dengan servis yang diberikan Yamato semalam, dia pun langsung ambil posisi dan gak lama kemudian mereka pun langsung melakukan kipoy lagi. Dan film pun berakhir, guys. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah kita nggak boleh terlalu terpercaya sama orang lain, guys. Dikarenakan pasti ada udang di balik bawah nantinya. Hehe. Oke guys, itu aja cerita filmnya. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.